sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Burginting. Saya mahasiswi dari STP Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang mengapa bulan Mei disebut bulan Maria. Nah, sebagai orang Katolik, kita wajib tahu mengapa bulan Mei itu disebut bulan Maria. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video berikut. Latar belakang bulan Maria. Agama Katolik memiliki tradisi spiritual untuk mendedikasikan bulan tertentu dalam setahun untuk berdevosi, seperti pada saat bulan Mei atau bulan Maria, dan kita akan berdevosi kepada Bunda Maria pada saat itu. Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Bunda Maria dikenal oleh umat Katolik sebagai Ibu Yesus, sang perawan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Siapakah Bunda Maria dalam Gereja Katolik? Hubungan Maria dan gereja berawal dari kaki salib Yesus. Maria berdiri di kaki salib Yesus selama ini kurang lebih 3 jam untuk menyaksikan Yesus mengalami penderitaan dan menghadapi ajalnya. Inilah saat yang paling sulit bagi Maria sebagai seorang ibu. Menjelang wafatnya, Yesus menyerahkan ibunya kepada umat manusia yang diwakili murid yang dikasihinya, Yohanes. Di dalam gereja Katolik ada salib Yesus, patung Bunda Maria, Santo Yosef, atau Santo Pelindung Gereja. Tetapi yang paling mencolok adalah patung Bunda Maria yang biasanya menjadi fokus perhatian. Hampir semua kegiatan di gereja tidak lepas dari Bunda Maria. Maria adalah Bunda Gereja. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang memiliki seorang ibu. Itulah kelebihan gereja Katolik yang mempunyai seorang ibu gereja, yakni Bunda Maria. Setiap gereja dimanapun itu akan selalu memiliki patung Bunda Maria di samping patung Yesus. Patung itu merupakan simbol dari keibuan gereja Katolik. Pada tahun 1964, Paus Paulus ke-6 secara resmi memberi gelar Mater Ecclesiae atau ibu seluruh gereja. Maria dapat kita sebut sebagai Mater Ecclesia atau Bunda Gereja. Setiap kita ingat akan gereja, kita melihat Maria. Maria sebagai Ibu Yesus Kristus yang adalah kepala gereja yang bersatu dengan seluruh tubuh dan semua anggotanya. Ia menjadi teladan gereja karena kekudusannya, tetapi sekaligus menjadi ibu gereja. Maria menyatu dengan gereja dan ia memiliki posisi menguatkan iman kita menuju kepada Kristus. Perayaan-perayaan Bunda Maria. Di dalam perayaan-perayaan Maria ada 4 dogma. Dogma pertama yaitu Maria Bunda Allah. Dogma ini ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431 di bawah pemerintahan Paus ke-43 Santo Celestinus I 10 September tahun 422 sampai 27 Juli tahun 432. Hingga sekarang, gereja merayakan pesta Maria Bunda Allah pada setiap tanggal 1 Januari. Santa Perawan Maria adalah Ibunda Yesus. Bagi orang Katolik, Yesus adalah Kristus, merupakan sabda Allah yang hidup, yang hadir di dunia dan menyerah. Dalam hal itulah maka Santa Maria kita sebut sebagai Bunda Allah, bukan karena ia melahirkan kealahan Yesus, tetapi karena Allah berkenan memilih Maria secara manusiawi sebagai Ibu Yesus, Putra Tunggal Allah itu. Dogma kedua yaitu Maria tetap perawan, ditetapkan pada tahun 649 dalam Sinode Lateran di bawah kepemimpinan Paus ke-74 Santo Martinus 5 Juli tahun 649 sampai 16 September tahun 655. Maria tetap segar setelah melahirkan Yesus dan dapat merawatnya sendiri. Keperawanan Maria sama sekali tidak dibatalkan dengan kelahiran Yesus dari rahimnya.
Sedang Yesus Kristus tidak memiliki seorang bapak biologis, maka Maria tetap perawan. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan menghantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan juga pada waktu kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia. Oleh kelahirannya, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Dogma ketiga yaitu Maria dikandung tanpa noda, ditetapkan pada 8 Desember tahun 1854 dalam Bulla Ineffabilis Deus oleh Paus ke-255 Pius ke-9, 21 Juli 1846 sampai 7 Februari tahun 1878. Hingga kini, Pesta Maria dikandung tanpa noda dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Dogma ini mau menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung dari rahim ibunya, Santa Anna, tanpa dosa asal yang merupakan dosa warisan Adam dan Hawa. Dogma keempat yaitu Maria diangkat ke surga, ditetapkan pada 1 November 1950 dalam Konstitusi Apostolis Munificentissimus Deus oleh Paus ke-260 Pius ke-12, 2 Maret 1939 sampai 9 Oktober 1958. Hingga kini Pesta Maria diangkat ke surga dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Dogma Santa Perawan Maria diangkat ke surga dirayakan untuk menghormati suatu kebenaran, yaitu bahwa setelah akhir hidupnya di dunia, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Apa makna dari bulan Mei atau bulan Maria? Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak abad ke-13, menjadi populer pada saat Jesuit Roma pada sekitar tahun 1700-an, dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Devosi ini mulai menyebar bermula dari peristiwa pada tahun 1809, ketika Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Pada saat dipenjara, ia memohon dukungan dari Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dan berjanji bahwa jika dia dibebaskan, ia akan mendedikasikannya perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Pada saat bulan Mei ataupun bulan Maria, biasanya doa yang sering dilakukan adalah doa Rosario, karena bulan Mei dan doa Rosario tidak terpisahkan. Sepanjang bulan ini, umat Katolik baik di gereja ataupun di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria dari hati yang paling tulus. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun dan penuh dengan kelimpahan. Bulan Mei adalah bulan yang kaya akan tradisi dan waktu yang indah sepanjang tahun untuk menghormati Ibu Surgawi kita. Yang telah kita tampilkan barusan, sekarang kita akan sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari mengapa bulan Mei disebut bulan Maria ini ialah karena di sini Bunda Maria itu ialah Ibu Yesus. Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Maka Bunda Maria menjadi bunda kita seluruh umat Katolik dan menjadi bunda bagi gereja Katolik. Nah, Maria itu ialah untuk menghormati Bunda Maria. Pada saat bulan Mei ataupun bulan Maria, kita akan menampilkan doa-doa khusus seperti doa Rosario. Nah, pada saat bulan Mei itu terkhususnya kita di rumah ataupun di gereja akan melakukan doa Rosario. Nah, bisa juga kita sebagai pribadi kita untuk melakukan doa tersebut. Pada video hari ini kita telah mendengarkan kesimpulannya. Nah, saya akan memberikan saran kepada teman-teman semua. Ya, sangat baik bagi kita untuk berdoa Rosario pada bulan Mei, karena pada saat bulan itu kita khusus untuk berdoa kepada Bunda Maria. Bunda Maria sebagai bunda semua umat Katolik ataupun Ibu Yesus ataupun ibu kita sendiri.
Jadi untuk menghormati Bunda Maria ada lebih baiknya kita berdoa pada